Halo, perkenalkan saya Dr. Cecilia Linda, dokter estetik dari Plastetik Klinik Cabang Semarang. Banyak perubahan yang akan terjadi pada wajah dan tubuh seseorang saat sedang mengalami proses aging. Contohnya seperti keriput, kemudian ada flek, lalu kulitnya juga terasa lebih kendur dan banyak tanda lainnya. Hal ini sebenarnya merupakan proses yang sangat normal terjadi. Tapi banyak orang yang merasa bahwa kepercayaan diri mereka itu berkurang dikarenakan hal seperti ini. Nah, apa aja sih sebenarnya treatment yang dapat kita lakukan untuk membantu mengatasi tanda-tanda penuaan tadi? Selamat datang di Tanya Dokter. Tanda-tanda aging sendiri tuh sebenarnya ada banyak ya. Mungkin yang paling sering orang alamin itu biasanya munculnya bintik-bintik hitam pada wajah atau yang sering dikenal dengan flek. Selain itu juga biasanya mulai muncul garis-garis halus, kemudian keriput-keriput halus yang paling sering biasanya di area sekitar mata. Lalu kemudian kulitnya juga terasa lebih kendur, lalu kulit tampak kusam dan juga kering, dan juga masih banyak tanda-tanda lainnya. Perawatan estetik itu sendiri mungkin hasilnya tidak sesignifikan anti-aging surgery ya. Tapi perawatan estetik itu bisa meminimalisir tanda-tanda dari aging itu sendiri. Contohnya seperti keriput, kerutan, dan juga kekenduran. Apalagi jika kamu sudah aware ya untuk melakukan perawatan anti-aging dari sejak dini. Karena perawatan anti-aging dari sejak dini itu merupakan suatu investasi untuk di masa depan nanti. Mencegah dan membantu mengatasi kerutan ya, itu sebenarnya ada beberapa treatment, nggak cuma satu, jadi sebenarnya cukup banyak. Yang pertama itu ada filler. Filler ini dia membantu mengatasi kerutan statis atau kerutan yang biasanya muncul saat kita tuh relax atau lagi diem. Jadi kan biasanya ada orang-orang dengan kerutan-kerutan yang sangat dalam, nah itu bisa diisi dengan filler. Filler itu biasanya yang mungkin orang selama ini tahu pada umumnya berisi hyaluronic acid. Untuk downtime-nya sendiri sebenarnya nggak lama gitu, karena habis tindakan orangnya bisa langsung beraktivitas. Mungkin ada pantangan-pantangan tertentu ya, tergantung fillernya disuntikan di mana. Cuman mungkin untuk bengkak atau mungkin bekas-bekas suntikannya sekitar 1-2 hari biasanya sudah hilang. Kemudian selain filler, kita juga ada botox. Nah, bedanya botox ini untuk mengurangi atau mengatasi kerutan-kerutan yang sifatnya dinamis. Jadi di saat seseorang melakukan ekspresi atau mungkin seperti mengernyitkan dahi, kemudian saat orang sedang berkomunikasi biasanya cenderung akan muncul keriput-keriput di dahinya ya. Nah itu biasanya bisa diatasi dengan botox. Nah botox ini biasanya juga bertahannya agak sedikit bervariasi, tapi biasanya sekitar 3-6 bulan. Untuk downtime sendiri biasanya botox itu baru benar-benar maksimal di sekitar 2 minggu. Ya, di sekitar 2 minggu itu baru seluruh area yang disuntikan itu hasilnya benar-benar maksimal. Kemudian selain botox itu ada kita bisa juga melakukan laser ya. Laser yang tersedia di Plastetik sendiri contohnya ada laser CO2. Sifatnya itu ablatif. Ablatif itu nanti dia menghilangkan lapisan paling atas, paling luar atau lapisan epidermis yang selama ini kita tahu. Jadi nanti lapisannya dihilangkan, kulitnya jadi mengalami luka. Nah, luka-luka ini diharapkan dapat merangsang kolagen, kemudian nanti akan tumbuh sel-sel kulit baru yang akan jauh lebih baik. Nah, hal ini tentunya juga bisa membantu mengatasi dari kerutan-kerutan atau mungkin tanda-tanda bintik-bintik hitam seperti yang dikarenakan disebabkan karena matahari. Selain itu, ada juga mungkin di luar sana orang-orang tahunya dengan skin booster, tapi di Plastetik sendiri kita sebut dengan shine booster. Shine booster ini kalau yang untuk orang-orang yang mengalami aging ya, atau orang-orang yang memang concern dengan masalah aging, biasanya kita pilihnya yang memang kandungannya hyaluronic acid. Karena di orang yang mengalami aging biasanya kulitnya kering dan kusam, berarti butuh satu zat untuk membantu menghidrasi supaya kulitnya tidak terlalu kering lagi. Gitu. Sehingga tanda-tanda penuaan seperti kerutan-kerutan dan garis-garis halus itu semua bisa dicegah sehingga tidak menjadi semakin banyak gitu. Makanya bisa disuntikan dengan skin booster. Kekenduran itu ya biasanya kan kekenduran pada wajah itu terjadinya biasanya di sekitar pipi, kemudian di area mata ya, lalu sama biasanya di area leher. Itu kerutan-kerutan atau keriput itu biasa paling
kelihatan di situ. Sagging juga yang paling khas itu biasanya jelas banget kelihatan tuh area pipi. Nah, hal seperti ini sebenarnya bisa kita bantu atasi dengan thread lift atau tarik benang. Nah, tarik benang ini sendiri sebenarnya tahannya cukup lama ya. Rata-rata sih sekitar 6 sampai 9 bulan gitu. Tapi tergantung balik lagi nanti kondisi kulit dan keadaan pasien masing-masing. Kemudian untuk kebutuhan benangnya, nah ini kan sering ditanyakan ya, sebenarnya butuh berapa banyak benang. Ini sama, ini kita juga nggak bisa langsung tentuin karena kekenduran setiap orang itu berbeda-beda. Nggak sama gitu. Jadi pasti akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing orang. Nah, selain dengan thread lift, itu bisa juga dengan cara lain yang mungkin tidak seinvasif thread lift. Yaitu kalau di plastik kita ada skin firm dan juga ada skin tight. Skin firm itu kita lakukan dengan alat RF atau radiofrekuensi ya. Jadi nanti alatnya itu membantu untuk memanaskan. Alatnya agak panas ya, nanti jadi kulitnya dipanaskan untuk membantu juga supaya kulitnya lebih kencang. Kemudian bisa juga dengan skin tight. Nah, skin tight ini biasanya kita lakukan dengan alat HIFU atau alat high intensity focus ultrasound. Untuk HIFU sendiri ini biasanya rasanya cukup nyeri ya, cukup nyeri kalau dari testimoni pasien-pasien, dan biasanya rasa nyerinya itu agak cukup lama, mungkin sekitar 1 sampai 2 minggu gitu, kadang baru benar-benar hilang. Oke, jadi itu semua adalah treatment-treatment estetik yang dapat kamu lakukan. Semoga info kali ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Sampai jumpa di Tanya Dokter berikutnya.